Shalom, selamat pagi saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Hiprono Priyanto dalam renungan harian PKB Resort GKI Pulang Pisau untuk hari ini Sabtu 1 Maret 2025. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini sesuai dengan Almanak Nas GKI tahun 2025, yaitu dari Ulangan pasal 9 ayat 15 sampai 29 dengan perikop riwayat tentang kemurtadan di Horeb. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik dan penuh kasih, saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu memimpin kami, agar kami mengerti maksud-Mu melalui firman-Mu ini, serta kami senantiasa hidup melakukan firman-Mu. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, kita tahu bahwa fungsi dari spion pada kendaraan adalah untuk melihat sejenak ke belakang. Ingat, sejenak, bukan sejam atau seharian, karena bisa berbahaya. Kita melakukan itu karena ada kesadaran akan kehati-hatian dalam berkendara. Demikian halnya firman Tuhan hari ini, yang menceritakan kepada kita tentang penyampaian akan riwayat kemurtadan bangsa Israel dalam masa keluaran di Gunung Horeb, di mana mereka melakukan tindakan yang memunculkan kemurkaan Allah. Penyampaian riwayat tersebut di dalam firman Tuhan ini juga untuk membangun bangsa Israel akan kesadaran ketika mereka hendak memasuki tanah perjanjian, bahwa dahulu dalam masa keluaran mereka pernah memunculkan murka Allah yang sungguh luar biasa dalam tindakan kemurtadan mereka, sehingga ketika mereka kelak memasuki tanah perjanjian, mereka tidak lagi melakukan tindakan yang sama seperti perjalanan yang mereka lakukan dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Dan karena ketaatan hambanya Musa yang memohon di hadapan Allah, maka atas kemurtadan yang telah dilakukan oleh mereka, Allah tidak memunahkan mereka. Sehingga ketika mereka menjalani hari-hari kemudian memasuki tanah perjanjian, membangun kehidupan, tentu tindakan-tindakan yang memunculkan murka Allah dapat mereka jauhkan dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, kesadaran akan peristiwa yang terjadi di masa lalu tentu akan membangun kehati-hatian dalam menjalani kehidupan ke depan. Dan tentu hal tersebut membuat kita lebih waspada dan siaga terhadap keadaan-keadaan yang terjadi, sehingga kita bisa menghindari kehidupan yang dijalani dari hal-hal yang bisa mengecewakan Allah. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan hari ini, mari kita terus memantapkan langkah hidup ke depan dalam kasih Yesus Kristus. Karena hanya dalam kasih-Nya kita boleh menikmati kehidupan sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Nikmat apalagi yang kau dustai atas kebaikan yang telah diberikan oleh Allah dalam kehidupan, atas segala sesuatu yang boleh kita jalani ini, hanya karena kasih karunia Allah lah, sehingga kita bisa menikmati hidup yang sungguh luar biasa. Sehingga jika kita menjalani waktu-waktu yang kita miliki dalam kehidupan, kita menoleh sejenak ke belakang, dan kita pun melihat bahwa ternyata di sepanjang jalan kehidupan yang telah kita lalui, dengan berbagai macam tantangan, pergumulan yang telah dan pernah kita hadapi, ternyata kita boleh melalui semuanya itu karena kasih Kristus ada, dan itu terus memberikan kita semangat dan keyakinan untuk mantap melangkah ke depan, bahwa di dalam langkah ke depan hidup kita pun Kristus
akan menyertai kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama menaikkan doa syukur yang akan kita naikkan bersama, dan secara khusus kita berdoa untuk jemaat GKE Pulang Pisau Hilir. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang penuh kasih karunia, Allah yang tidak pernah berkesudahan memelihara kehidupan kami manusia, Allah yang senantiasa memegang tangan kami. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu senantiasa menjadi kekuatan kehidupan bagi kami. Kami boleh menyadari bahwa kehidupan kami saat ini hanya karena kasih karunia-Mu. Ketika kami menjalani hari-hari yang kami lalui, yang kami jalani, kami sejenak melihat ke belakang dalam kehidupan kami, dan kami pun disadarkan bahwa di sepanjang jalan hidup kami, Engkau telah menyertai kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Pada saat ini dalam kasih-Mu dan bersama kami mendoakan saudara-saudara terkasih kami di Jemaat GKI Pulang Pisau Hilir. Berkati setiap hamba-Mu ya Tuhan yang melayani-Mu di jemaat, pendeta, penetua, diakon, pengurus kategorial, dan serta seluruh jemaat. Anak Tuhan yang penuh kasih, yang hidup melayani dan membangun pelayanan bersama untuk pertumbuhan iman, untuk pertumbuhan kehidupan, dan menyatakan kasih Kristus di dalam pelayanan yang boleh dihadirkan. Biarlah Jemaat GKI Pulang Pisau Hilir terus bertumbuh bersama dengan seluruh kehidupan anggota jemaatnya, dengan berbagai macam tantangan-tantangan, berbagai macam kehidupan. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Memberkati seluruh pekerjaan, seluruh aktivitas usaha yang dimiliki oleh segenap jemaat-Mu ya Tuhan. Jaga dan lindungi dari setiap aktivitas kehidupan. Jauhkan dari segala mara bahaya celaka. Jauhkan dari segala niat jahat, dari segala kuasa kegelapan. Tapi kasih Kristuslah yang senantiasa menaungi, menjaga, melindungi kehidupan setiap jemaat Tuhan di Jemaat GKI Pulang Pisau Hilir. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu yang kudus. Di dalam Yesus Kristus kami naikkan segala doa permohonan kami. Amin.